A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin Mas Alfu baca surat apa waktu menang? Al-Quraish. Mari kita baca Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul Kita putar, ada pesan. Oke. Sekarang kita kenalan dulu deh kalau gitu. Ini namanya siapa, Nak? Ada satu lagi Mbak baru ya. Oh, mari sayang. Oke. Boleh diulang namanya yang lebih keras? Yang keras sayang. Ini ya, udah lapar sekali, haus sekali, mau buka puasa. Iya. Namanya siapa, Nak? Namanya Mbak Kiran. Oke, ada Mbak Kiran. Lalu ada Mbak Rina. Ini namanya panjang. Aurel Azkia Zahar Alsa. Panggilannya siapa, Nak? Aurel. Mbak Aurel juga bercita-cita ingin jadi dokter. Bagus. Yang ini namanya siapa? Boleh lihat saya? Namanya bisa dilihat. Pria Ashifa Nur Hana. Oke, panggilannya siapa, sayang? Tri. Oke. Siapa yang mau duluan bercerita nih? Kenapa pengen jadi dokter? Siapa? Mau Mbak Kira? Mau Mbak Tria atau Mbak Aurel? Atau Mbak Ina? Siapa yang mau? Tadi Mbak Yaya sudah cerita. Mbak Yaya itu pengen jadi dokter karena ingin sekali menolong orang. Kalau Mbak Aurel kenapa pengen jadi dokter? Menariknya kenapa? Karena bajunya atau karena apa? Alat-alat. Oh, alat-alatnya menarik. Dokter apa yang alat-alatnya paling menarik buat Mbak Aurel? Dokter apa sih? Oh, pada saat operasi. Oke, pada saat operasi itu bisa saja dokter bedah, dokter yang lain ya pada saat operasi. Oh, Mbak Aurel pernah lihat alat-alat operasi? Di mana? Mana sih? Di dokter. Oh, operasi apa Mbak Aurel di operasi? Operasi apa? Enggak, cuma di tempat dokter. Oke. Mbak Tria mau cerita nak? Enggak. Malu saya. Malu? Oke, enggak apa-apa. Oke, sekarang tadi bulan-bulan belum selesai nih tanya pinginnya tuh jadi dokter apa? Sudah tahu belum ingin jadi dokter apa? Kira mau jadi dokter apa? Yang keras. Dokter gigi. Oke, kita catat ya. Kita catat Mbak Kira ingin jadi dokter gigi. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin.
boleh ya, Mbak Kiran ya? Oke, boleh? Oke. Kalau Mbak Ima ingin jadi dokter apa sayang? Oh, dokter gigi juga. Kenapa sayang? Mbak Ima kalau ke dokter gigi takut nggak? Sekarang pintar, makanya ingin jadi dokter gigi ya? Oke, jadi sekarang kita punya calon dokter gigi 2 orang, Mbak Ima sama Mbak Kiran. Oh ya, oke. Selanjutnya Mbak Aurel. Kalau Mbak Aurel ingin jadi dokter apa? Oh tadi ya, dokter yang banyak operasi. Tapi dokter gigi juga operasi loh. Gimana Mbak Aurel pengen jadi dokter apa? Dokter apa sih? Dokter umum. Oh dokter umum. Dokter umum juga bagus. Iya betul. Kemudian nanti ya Mbak Dea ingin jadi dokter apa? Umum juga. Dokter umum. Jadi ada 2 dokter umum, ada 2 dokter gigi. Sekarang Mbak Aya kan jadi dokter apa Mbak? Dokter apa sih? Wow, bedah jantung. Mudah-mudahan tidak ada yang harus sampai ketemu Mbak Aya. Maaf ya Mbak Aya. Tetapi apapun itu cita-cita kalian semua mudah-mudahan terkabul. Amin, amin. Ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Tria, Mbak Aurel, Mbak Ima, Mbak Kiran dan Mbak Aya. Sekarang kita bagi hadiahnya Bunda. Bisa dibantu Bunda Isra? Oh, dibantu Mbak Yaya. Boleh, silakan. Itu hadiahnya buat bantu operasi nanti. Oke, yang itu juga buat bantu operasi. Soalnya dokternya nggak bakal bisa operasi kalau nggak makan nanti. Oke, terima kasih Mbak. Ke depan, boleh mau hafalan surat harian, surat pendek atau hafalan doa harian. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo maju ke depan sayang. Oh, adik mau maju dulu sayang. Asal tahu artinya sayang. Boleh silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk versi yang pertama, khusus untuk Provinsi. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tinggal kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin karamin wal muhtaramat yang kami hormati, beliau Ibu Dr. Eki, yang kami hormati beliau Ibu Dr. Ani, yang kami hormati para dewan juri, ustaz dan ustazah yang kami muliakan, serta yang tak lupa kami hormati para tamu undangan yang alhamdulillah saat ini hadir bersama-sama kita. Selanjutnya yang kami hormati pemenang lomba azan, kemudian lomba hafalan doa, lomba hafalan surat pendek untuk tingkat TK dan PAUD. Masya Allah, luar biasa. Ini anak-anak PAUD ini sudah luar biasa, sudah berani untuk lomba azan, lomba doa, serta lomba hafalan. Kemudian tak lupa yang kami sayangi dan yang kami cintai serta yang kami muliakan, anak-anak semua, anak-anak dari yayasan atau anak-anak yatim piatu yang insya Allah kalian semua akan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan sore hari ini, mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua yang tidak dapat kita hitung nikmatnya, mulai dari yang ada dalam diri kita. Contohnya, tanpa kita minta, kita diberikan nikmat mata, diberikan hidung untuk bernapas, belum yang di dalam badan kita. Bayangkan kalau salah satu saja nikmat itu dicabut, misalkan mata kita satu saja sakit, tentu nikmatnya berkurang luar biasa. Terus nikmat yang lain adalah anak-anak dari peserta lomba azan, lomba doa, serta lomba hafalan. Kalian masih bersama-sama dengan orang tua, itu tentu nikmat yang luar biasa. Bandingkan dengan teman-teman kita yang sudah tidak punya orang tua, itu sungguh nikmatnya dikurangi. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap bersyukur dengan mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita menantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebagai tanda bukti bahwa kita senantiasa cinta pada Rasul kita nantikan syafaatnya, mari kita baca sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak serta anak-anakku semua yang kami cintai, pada kesempatan sore ini kita di sini punya kesamaan.
Kira-kira kesamaannya apa? Siapa yang tahu? Di sini kita sama-sama apa? Sama apa? Sama-sama puasa. Kecuali yang tidak puasa tidak. Oh, tidak, puasanya apa-apa, masih kecil. Kemudian kesamaannya apa lagi selain puasa? Sama-sama menunggu beduk maghrib bersama. Kemudian kesamaan yang ketiga apa? Kesamaan yang lain. Kita di sini semua sama-sama beragama Islam. Kalian senang tidak beragama Islam? Senang atau susah? Susah, saya harus puasa. Ini sebagai ujian untuk keimanan kita. Pada kesempatan kali ini, Pak Iwan akan menyampaikan yang pertama mengenai Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Apa Islam itu? Oh, saya dengar di sana. Oh, lain. Ternyata sedang bercakap dengan Islam adalah apa Islam itu? Agama yang akan membawa keselamatan kepada kita semua. Artinya di dalam agama kita harus tunduk dan patuh akan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam tersebut. Selanjutnya, kenapa kita memilih Islam? Alasannya apa? Terus kebacut, saya kan turunan orang tua saya Islam, saya lahir juga Islam. Berarti Islamnya Islam keturunan. Jangan-jangan kita belum memenuhi rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Oh, ada 5. Karena ini pesertanya anak-anak ya, saya menyesuaikan anak-anak. Nanti kalau sampai di rumah, ternyata kok ya anak-anak ada apa-apa. Rukun Islam ada berapa? Ada 5, pintar sekali. Yang jawab 5 tadi siapa? Hadiahnya nanti minta sama panitia ya. Ya. Nanti semuanya mendapat hadiah berbuka bersama. Alhamdulillah. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Yang keras. Syahadat, sholat, puasa. Lagi. Zakat untuk siap. Yang kecil-kecil mana nggak terdengar? Suaranya mana? Sholat. Siapa yang belum sholat? Oh, semuanya sudah sholat. Selanjutnya tadi Pak Iwan tanya alasannya apa? Kenapa kita harus memilih Islam? Yang pertama karena Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak. Yang kedua, kitab suci agama kita apa? Al-Quran. Pintar ya, pintar. Dekati ini apa? Kitab suci agama kita adalah Al-Quran. Kalian tahu Al-Qurannya orang Indonesia dengan Al-Qurannya orang Amerika sama atau berbeda? Sama. Al-Qurannya orang Jawa dengan Al-Qurannya orang Afrika sama atau berbeda? Sama. Itu yang membuktikan Al-Qurannya sama dimanapun di dunia ini. Bacaan surah Al-Fatihahnya sama, bacaan surat-surat yang lain sama, sehingga tidak diragukan bahwa Al-Quran itu adalah agama yang paling benar. Yang ketiga, kenapa kita milih Islam? Karena semua kehidupan kita semuanya diatur oleh Islam. Apapun semuanya diatur untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Larangan-larangan untuk orang Islam tak lain dan tak bukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Contohnya larangan Islam dilarang untuk minum minuman keras. Kenapa dilarang? Karena ternyata minum minuman keras itu adalah sumber dari kejelekan, sumber dari kejahatan, sehingga dilarang. Kemudian setiap apapun dalam diri kita ini diatur oleh Islam. Termasuk yang laki-laki sudah sunat belum? Sudah sunat belum? Belum. Islam menganjurkan sunat atau khitan, ya. Karena ini untuk kebaikan orang-orang Islam itu sendiri. Baiklah anak semua, para anak undangan semua, itu alasan kenapa kita memilih agama Islam. Untuk yang selanjutnya,
karena kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, maka kita harus mencintai Islam. Kita harus cinta kepada Islam, tidak boleh tidak cinta. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam agamanya. Perintahnya itu macam-macam, termasuk perintah untuk beribadah. Ibadah dalam agama Islam itu apa saja? Sholat. Selain sholat apa saja? Baca Al-Quran. Selain itu apa lagi? Puasa. Ada sholat, baca Al-Quran, puasa. Apakah hanya itu? Tidak. Tentu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Di samping itu termasuk kita menolong teman kita, termasuk ibadah. Kita mendoakan orang tua kita, termasuk ibadah. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tua kita sudah meninggal, apakah harus kita doakan, Bapak? Kita doakan tidak? Kita doakan, kan sudah meninggal. Di dalam hadis disebutkan, idza matal insanu inqata amalu illa min salas, kecuali 3 perkara. Amal orang yang sudah meninggal itu sudah putus, tapi yang tidak putus 3. Yang pertama, sodakotin jariyah, sodako jariyah. Yang kedua, awaladin sholehin yang mulai, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita meninggal, kita masih bisa mendoakan. Kalau di rumah bagaimana? Kalau mendatangi kubunya tidak apa-apa, asalkan kita tidak meminta kepada yang ada di dalam kuburnya. Misalkan kita meminta, ya Allah saya, Nisan saya minta pintar, tidak boleh, itu jelas namanya syirik. Kalau kita mendoakan kepada orang tua kita boleh, tetapi kalau kita meminta kepada sesuatu yang selain Allah, itu namanya syirik. Kita tidak boleh. Kalau mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu boleh, termasuk bagian dari. Untuk selanjutnya, selain ibadah kepada Allah, cara kita mencintai Islam yaitu dengan cara apa? Berbuat baik atau berakhlak terpuji, akhlakul karimah. Banyak sekali akhlak-akhlak yang kita perbuat yang merupakan ciri-ciri seorang muslim. Di antaranya yaitu kita biasakan untuk mengucap kalimat thayyibah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ketika kita mendapat musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Jangan malah marah-marah. Ketika kita tiba-tiba jatuh, yang ditendang-tendang batunya, batu salah kamu malah di sini. Jangan. Kita biasakan untuk kita mengucapkan kalimat thayyibah. Baiklah Bapak Ibu semua serta anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Setelah tadi kita belajar tentang Islam, alasannya apa kita harus memilih Islam, kemudian bagaimana cara kita mencintai Islam, yang saya sampaikan hanya sedikit karena waktu yang membatasi kita. Untuk selanjutnya kita akan pelajari mengenai keyakinan kita atau disebut dengan iman. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan seluruh dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Hal yang demikian, kita percaya hanya Allah yang Maha Satu, ini disebut dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu salah satunya yaitu melalui harta. Kadang-kadang ujian diberikan kepada orang yang beriman, di situ setan akan datang untuk ikut mengganggu. Sejauh mana kita mampu untuk menahan godaan, sejauh mana kita mampu untuk menahan ujian ini. Salah satu contoh, ujian yang berupa harta. Harta itu bisa berupa harta yang kurang, artinya miskin, atau harta yang berlimpah. Ketika seseorang yang beriman diuji dengan harta yang berlimpah, tentu dia akan memakai harta tersebut untuk keperluan yang baik. Lain halnya dengan seseorang yang diuji dengan harta yang sedikit atau kemiskinan, maka dia harus tetap kuat untuk bertahan dalam imannya atau dalam ketauhidannya. Kemudian yang kedua, ujian yang diberikan kepada manusia dalam rangka untuk menguji keimanannya, menguji akidahnya, yaitu diuji dengan ada harta. Yang kedua, tahta itu kekuasaan. Belum lama ini saya mendengar ya, itu bahwa ketika seseorang pejabat itu yang non-muslim, kamu yang akan menduduki jabatan penting, maka harus keluar dari agama Islam. Ini tidak sedikit yang seperti itu. Kalau kita orang Islam iman yang kuat, maka jabatan hanyalah sementara. Nanti waktu beberapa saat akan tua, tidak ada gunanya dan akan pensiun. Dan yang terakhir, ujian kita bagi orang yang beriman yaitu berupa lawan jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Ketika yang diuji perempuan, maka nanti untuk pengujinya adalah laki-laki. Contohnya banyak sekali artis-artis kita. Ini yang perempuan yang cantik-cantik itu rela pindah agama karena mengikuti suaminya, mengikuti pasangannya. Ini yang tidak kita perlu. Kita harus mempertahankan keimanan kita walau apapun yang terjadi. Kita harus tetap jaga tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikayah yang saya sampaikan berkaitan dengan keimanan kita adalah contohnya yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Siapakah sahabat Bilal bin Rabah itu? Siapa? Nah, siapa? Nah? Oh, budak? Ya? Oh, budak yang nantinya Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya memang beliau adalah seorang budak dari keturunan Afrika. Kemudian beliau ini menjadi budak beserta orang tuanya, yaitu pada Bani Abdudar, yang setelah meninggal oleh orang tuanya kemudian diberikan pada tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Seiring dengan berjalannya waktu, sahabat Bilal ini kemudian tertarik dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Bilal ini secara tidak langsung beliau memeluk agama Islam. Ternyata sahabat Bilal ini ketahuan oleh Umayyah bin Khalaf atau juragan majikannya, sehingga mulailah penyiksaan yang dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Yang pertama, setelah dia ketahuan beragama Islam, ketika matahari terik di arah sana kan gurun pasir panas. Ketika siang hari kemudian bajunya dilepas, diganti dengan baju dari besi, kemudian dijemur di teriknya matahari luar biasa. Kalau kita mungkin sudah tidak kuat. Tidak hanya itu, setiap hari dicambuk punggungnya
tidak sampai di situ, bahkan di terik yang panas beliau ini surat badannya, tetapi tidak berubah keimanannya, tetap beriman kepada Allah. Dan ketika disiksa seperti itu, beliau hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Allah hanya satu, Allah hanya satu. Itulah anak-anak semua, para tamu undangan semua, dari cerita tersebut hendaknya kita walau bagaimanapun keadaannya harus tetap mempertahankan akidah kita, mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama ini juga ada cerita yaitu tentang mempertahankan tauhid, yaitu seorang mantan pendeta. Ini beliau masuk Islam hanya mendengarkan azan subuh, kemudian beliau tertarik masuk agama Islam dan ketahuan oleh teman-teman yang lain, ketahuan oleh anaknya, sehingga tiap hari disiksa, bahkan dilempar oleh anaknya. Kemudian besi yang panas itu kemudian dipegangkan ke dalam tangannya, tetapi pendeta tersebut tetap tidak berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa Pak Iwan sampaikan, karena waktu yang membatasi kita. Intinya kita harus tetap beriman kepada Allah walau bagaimanapun keadaannya, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Sekian, mohon maaf banyak terdapat kekurangan. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiahnya begitu ya. Nah, sekarang adik-adik akan segera menerima hadiah atas lomba yang diselenggarakan kemarin. Ini semuanya sudah datang? Ada yang masih di kamar mandi? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai penyerahan hadiah, karena ini musim pandemi ya, adik-adik, bapak ibu semuanya, kita kembali mengetatkan protokol kesehatannya. Adik-adik yang belum pakai masker, maskernya dipakai dulu. Ya, jangan lupa tadi sudah cuci tangan. Oke. Tes ya. Nah, kalau sudah semua menggunakan masker, kita akan langsung saja mengumumkan. Kemarin sudah diumumkan ya, sekarang kita akan memanggil adik-adik pemenang lomba Ramadan bersemi di tengah pandemi yang telah diselenggarakan kemarin melalui
daring ya. Kemudian ini yang pertama kita mulai dari yang PAUD dulu. Ayo adik-adik yang PAUD sudah siap? Oh teriak-teriak ya sampai semangat sekali. Untuk lomba hafalan doa sehari-hari kita panggil ini juara ketiga dan kedua ya. Karena ternyata belum ada yang bisa mendapat juara pertama karena mungkin masih grogi, masih takut, nggak apa-apa. Kita panggil adik Bisma dengan total nilai 151 mendapat juara ketiga untuk hafalan doa sehari-hari. Mana adik Bisma? Oh ini dia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi ini dia adik Bisma. Ini sudah bisa hafal doa sehari-hari ya. Nah sekarang kita minta kakak panitia untuk memberikan hadiahnya. Ini yang menyerahkan sih dokter. Oh ya, dokter kakak kami mohonkan kesediaan untuk menyerahkan kepada dok. Ini yang juara 3 adik Bisma, kemudian yang juara 2 sekalian kita panggil adik Farida dengan total 159 nilainya. Mana adik Farida? Oh itu, tepuk tangan untuk Farida dan Bisma. Waduh, semangat. Ayo ke depan sayang. Nah, berbaris di depan. Oke. Monggo dokter kakak kami mohonkan kesediaan untuk menyerahkan hadiah. Iya, ini yang untuk juara kedua untuk Dek Farida dulu. Mana Dek Farida? Angkat tangan sayang. Itu. Bisa nggak bawanya diambil? Wah, dapat apa itu? Nah, juara kedua mendapatkan tabungan pendidikan Bapak Ibu. Ini nanti tabungan pendidikannya bisa diambil di Bank Muamalat. Untuk lebih detailnya nanti panitia akan memberikan teknisnya lebih lanjut. Oke, untuk juara ketiga adik Bisma mendapatkan tabungan pendidikan juga. Untuk yang juara kedua senilai 500.000, untuk yang ketiga senilai 250.000. Tepuk tangan untuk Dek Bisma masih bisa pegang? Karena masih satu lagi. Ada sertifikatnya. Iya. Ini untuk Farida juara kedua. Bisa saya pegangnya? Sini. Ya. Taruh di bawah dulu. Tuh, ambil dulu. Pintar. Nah, selamat belajar. Mungkin dipegangin sama. Foto dulu. Kemudian Dek Bisma. Mas, selamat ya. Bisa nggak? Bisa nggak deh? Bundanya mungkin bisa bantu membawakan ya, karena ini ternyata adiknya masih punya sekali. Robbania. Iya. Tepuk tangan untuk adik Nida. Sebelah sini berdiri. Ya. Kedua, juara 2 lomba hafalan doa sehari-hari tingkat TK Salsabila Naura Putri. Di mana adik Salsabila? Oh iya, sini sayang. Tepuk tangan. Kemudian yang juara pertama. Oh ini ternyata perempuan semua. Eleanor Haflas Hila Malala. Tepuk tangan untuk Eleanor. Sini sayang. Eleanor sebelah sini. Paling ujung. Nah, oke, untuk itu kita mohonkan kesediaan dari ya, ada Eleanor mendapat juara pertama lomba hafalan doa sehari-hari. Kemudian yang kedua Salsabila Naura Putri. Di depan saya. Nah. Oh ini ada satu lagi. Pendamping ya. Baik, kemudian untuk hadiahnya Ustaz, untuk juara pertama mendapatkan tabungan pendidikan yang alamat, kemudian juara kedua dan juara ketiga juga sama mendapatkan tabungan pendidikan. Kita bawa aja juaranya. Nah, jadi Ustaz supaya bisa foto nanti. Kalau bawah ya nanti diambilnya jangan tertukar. Yang ketiga agak maju sayang, agak maju sedikit. Nah, baik Ustaz Tuti kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama pemenang.
Sepertinya mending sertifikatnya dibagikan sendiri aja, yang dibawa ini jadi di video bagus. Oh gitu. Oh ini yang di atas yang itu yang sertifikatnya yang bawah. Oh kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sambil berfoto untuk mana? Mana ya, di Aisyah? Aisyah. Oh, dari belakang kita berikan tepuk tangan untuk adik Aisyah. Sebelah sini ya. Ya, berikutnya adik Muhaya Mahrumi. Tepuk tangan untuk adik Muhaya Mahrumi. Kemudian yang pertama, nah ini pemimpin ya, laki-laki sendiri, adik Muhammad Al-Furrohman. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Muhammad Al-Furrohman. Dan untuk penyerahan hadiah, oh ya, kami persilakan untuk Ustazah Inayah untuk memberikan penghargaan kepada juara lomba surat pendek tingkat TK. Ibu Ustazah. Ini Dek Muhammad Al-Furrohman, juara pertama. Kemudian juara kedua adik Muhaya Mahrumi. Dan juara ketiga adik Aisyah Hasan. Kemudian untuk hadiahnya berupa tabungan pendidikan. Taruh di bawah aja. Baik Ustazah, kami mohonkan untuk kesediaannya berfoto bersama pemenang. Sebelah ya. Sampai nggak mau bergerak biar hadiahnya nggak jatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini dia pemenang juara hafalan. Jatuh itu. KTK. Adik Muhammad Akila. Oh ini udah siap dari tadi ya. Untuk berikutnya juara kedua adik Muhammad Izul. Oke, kemudian yang juara pertama, mana yang kecil-kecil piramid, kita sambut adik Habibi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Loh, oh gendongan, kenapa? Lagi sakit ya? Agak cepet sembuh ya. Oh, pintar loh. Kita berikan semangat ya, tepuk tangan lagi untuk adik Habibi, adik Muhammad Izul dan Muhammad Akila. Oh iya, kami mohonkan kesediaan Ustaz Amali untuk memberikan hadiah kepada peserta pemenang lomba azan. Untuk yang pertama untuk adik Habibi dulu Ustaz. Semoga cepat sembuh ya, nanti terus bisa azan lagi yang nyaring suaranya. Kemudian untuk adik Izul, Muhammad Izul. Yang ketiga adik Muhammad Akila. Ketiga pemenang lomba azan juga memperoleh tabungan pendidikan, nanti bisa diambil di bawah muamalah. Nanti ya. Ya, kami mohonkan kesediaannya Ustaz untuk berfoto bersama para pemenang lomba azan. Berikan senyum yang paling ceria, bisa memberikan motivasi untuk yang belum juara dan yang masih belum mendapatkan hasil maksimal. Kedepannya bisa termotivasi lagi lebih maksimal. Dan meskipun di tengah pandemi, ayah, bunda, adik-adik semuanya harus tetap semangat ya menjadi hafal surat-surat pendek. Gak cuma surat pendek nantinya ya, mungkin lebih hafalnya lebih baik lagi, tajwidnya lebih baik lagi. Dan ini dia perwakilan dari kita panggilkan ya, kita panggilkan untuk pesan dan pesan. Oke, langsung saja kita sampaikan kepada Mbak Glori. Mbak Glori. Baik, sebelum kita tutup, ayah bunda kepada dulu kami mohon berkenan dan juga yang ingin menyampaikan pesan-pesan untuk penyelenggaraan lomba ini kami persilakan. Bapak dan Ibu, ada yang ingin menyampaikan pesan-pesannya untuk penyelenggaraan lomba ini untuk masukan bagi kami yang hadir atau lebih baik ke depannya. Iya, mungkin silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Yang kami hormati segenap keluarga besar Maut Khairul Nisa, yang kami hormati segenap dewan juri, yang kami hormati segenap wali dari ananda-ananda peserta lomba dan hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur sekali dapat bersama-sama bersilaturahim di Hotel Manggara ini dalam rangka penerimaan hadiah lomba virtual yang diadakan oleh Maut Khairul Nisa bersama dengan Bank Pahala di masa pandemi ini pada bulan Ramadan yang penuh barokah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk ananda-ananda anak usia dini yang nanti akan menjadi generasi bangsa ini. Mudah-mudahan nanti jadi anak soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berterima kasih sekali selaku wali dari Ananda Muhayyiyah Mahmudi Terazuna yang berkenan, yang sudah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba Ramadan bersemi bersama Maut Khairul Nisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar Maut Khairul Nisa beserta sponsor-sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan amal dari keluarga besar Maut Khairul Nisa senantiasa mendapatkan balasan oleh Allah, balasan yang lebih dan senantiasa mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berharap silaturahim ini bisa menjadikan sebagai ajang silaturahim kita bersama di bulan suci Ramadan ini. Saya mengharapkan mudah-mudahan para ustadz dan ustadzah bisa istiqomah dalam mendidik putra-putrinya, anak didiknya di Maut Khairul Nisa, dan kami selaku wali dari peserta lomba ini sangat berterima kasih dan tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang bisa kami panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Banyak kata-kata dan seterusnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Dengan Bunda siapa Dewi Zulaikha, Bunda Dewi boleh tidak bercerita kepada kami semua di sini sebagai kisah sukses begitu untuk bisa kami petik pelajaran bagaimana sebenarnya mendidik Anda sampai bisa menjadi juara. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan pesan bahwa anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Saya sebagai orang tua dan kebetulan juga sebagai guru di TK, jadi tugas saya ada dua. Selain saya mengajar anak didik di lembaga, saya juga sebagai orang tua. Pada masa pandemi ini benar-benar saya merasakan bahwa tanggung jawab orang tua adalah merupakan tanggung jawab yang paling utama. Jadi tidak bisa diserahkan ke lembaga atau sekolah. Jadi saya benar-benar merasakan ini
mendampingi anak-anak kita maksimal, dan dengan memohon ridho Allah, insya Allah anak-anak didik kita dan juga anak-anak kita yang berada di rumah, insya Allah akan mencari kesuksesan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Kuncinya adalah istiqomah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dan selamat untuk Anda. Sami-sami kami ucapkan juga selamat kepada seluruh Bapak Ibu, orang tua wali murid, adik, teman yang telah memenangkan lomba pada kegiatan kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Nedi untuk acara selanjutnya. Silakan. Ibu Dewi mohon berkenan untuk kembali ke depan dulu ini sedikit kenang-kenangan dari panitia Ibu atas membagikan kiat-kiatnya ya untuk pendidikannya. Bu Dewi, kami persilakan untuk kembali ke depan. Ini supaya Bu Dewi semakin semangat lagi ya. Mudah-mudahan nanti cita-citanya tercapai pendidikan putrinya sebagai Hafiza begitu ya Ibu. Kita berikan tepuk tangan dan sekaligus semangat juga untuk orang tua yang lain. Hadirin, tiba saja kita di hampir penghujung acara begitu ya Mbak Gori. Kami juga mengucapkan terima kasih Mbak Gori sedang memandu acara pesan dan pesan dari orang tua. Dan sekarang kita akan memberikan penghargaan juga untuk Dewan Juri, Ustadz dan juga Ustazah yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan penilaian kepada adik-adik sehingga memperoleh juara. Nah, kami akan memanggil yang pertama kepada Ustadz Ahmad Sodik. Ustadz, kemudian ini ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Nanti akan diberikan oleh Bunda Ina ya, selaku ketua panitia. Ucapan terima kasih dari panitia Ustadz atas kesediaan waktunya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kepada Ustazah Mamu. Sudah mau izin ya. Berarti Ustazah Mamu dan juga Ustazah ini ya. Nanti kita berikan di lain kesempatan. Kemudian kepada Ustadz Kursi. Kami persilakan Ustadz. Nanti satu kali untuk Ustazah. Untuk Ustadz Kursi. Atau Ustazah atas kesediaannya. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz dan Ustazah yang telah membantu pelaksanaan acara pada kesempatan kali ini. Oh iya, masih ada satu lagi. Ini kepada pembicara kita tadi ya, Bapak Iwan Iwan. Ustadz, sekedar kenang-kenangan dari panitia mengucapkan sangat atas kajian yang diberikan. Ya, berarti sudah lengkap semua ya. Para pemenang sudah mendapatkan hadiah. Kemudian Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah juga sudah mendapatkan ucapan terima kasih dari panitia. Sekali lagi panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga panitia, kemudian Bapak Ibu, wali murid yang juga sangat aktif berpartisipasi. Nah, ini tiba di ujung acara. Untuk itu kita akan bersama-sama berdoa menjadikan puji syukur atas terselenggaranya rangkaian kegiatan Lomba Ramadan Berseri di tengah pandemi. Mungkin dengan ucapan doa penutup majelis, kita bersama-sama penutup. Kami persilahkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan ditutupnya acara dengan doa tersebut, Bapak Ibu kami persilahkan untuk mungkin yang mau sholat kembali sholat di tempat yang tadi sudah disediakan. Jika ada yang ingin mendahului